Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal hajja ruknan min arkanil Islam wa ja'ala fihi manafi'a li masalihil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila ila akhiril ayah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam annal hajja wal umrata tajibani fil umuri marratan wahidatan. Arkanul haji sittatun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama yang saya hormati calon jemaah haji beserta keluarga besarnya yang insya Allah pada siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarramun, para asatid dan asatidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus jamaah walimatus safar, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang insya Allah kita semua pada siang hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia, mari sama-sama pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sekalian diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai ke akhirat, dan mudah-mudahan ditetapkan keimanan kita dan keislaman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan dosa kita dapat diampun oleh Allah, baik yang besar maupun yang sekecil-kecilnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan mudah-mudahan hari ini kita diberi ilmu oleh Allah yang manfaat dan diberi rezeki oleh Allah yang banyak, yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita sekalian diberikan taufik dan hidayah beserta inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang mulia, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta berkatnya suratul Fatihah dan mukjizatnya suratul Fatihah, dan keramat kita punya guru dan doa kita bersama. Mudah-mudahan orang tua kita, saudara kita, suami kita, istri kita, anak kita, kalau ada yang telah mendahului kita, semua dapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima amal solehnya oleh Allah, dan ditempatkan oleh Allah di sisinya dan di surganya. Khususnya almarhum Bapak Haji Samen beserta istri diampun segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diterima amal solehnya oleh Allah, dan ditempatkan oleh Allah di sisinya dan di surganya. Kita semua yang ditinggalkannya diberi kesabaran, ketabahan, panjang umur dalam lindungan Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah walimatus safar wabil khusus atas nama keluarga besar calon jamaah haji, saya mohon apabila calon jemaah haji ini Ibu apa? Ibu Sarwiyah mempunyai kesalahan apalagi besar maupun yang sekecil-kecilnya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Maafin Bu. Nah, kalau udah dimaafin baru kita doakan. Kalau belum dimaafin mah doa ibunya nggak sampai. Nah, setelah kita maafin, mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta berkatnya suratul Fatihah dan mukjizatnya suratul Fatihah dan keramat kita punya guru dan doa kita bersama. Mudah-mudahan Ibu Sarwiyah batas ini hari sampai keberangkatannya diberi sehat dan panjang umur dalam lindungan Allah, panjang umur nanti di Makkah dan di Madinahnya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, panjang umur nantinya kembali masing-masing rumahnya, haji dan umrohnya diterima oleh Allah Subhanahu. Dan kita yang menghadiri pada hari ini yang belum dinasib, mudah-mudahan tahun-tahun yang akan datang kita semua dinasib oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Insyaallah bahwa Ibu Sarwiyah ini akan diberangkatkannya tanggal 2 Juni, berarti hari Jumat. Berangkat dari rumahnya habis asar, dibawa ke Pemda, dari Pemda diterima di asrama hajinya jam 12 malam. Lama ya, bentaran. Jadi masih gelombang pertama ya. Baik nanti di Mekah melaksanakan haji tamattu atau haji ifrad atau haji qiran. Haji itu ada 3, haji tamattu, haji ifrad, haji qiran. Yang disebut haji tamattu mendahulukan umroh, membelakangkan haji. Kalau haji ifrad mendahulukan haji, membelakangkan umroh. Kalau haji qiran sekaligus haji dan umroh dilaksanakannya. Nah, niatnya haji tamattu, nawaitu al umrata wa ahramtu bihi wa ahramtu biha fardan lillahi ta'ala labbaik, sampai ke Mekah tawaf sa'i cuk. Kalau haji ifrad misalnya niatnya tanggal 20 bulan Hafid, nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardanillahi ta'ala, sampai ke Mekah tawaf boleh, sa'i boleh, jangan cukup. Kalau tanggal 20 Hafid niatnya haji, ihramnya 20 hari. Panjangnya tuh dua, memeliharanya panjangnya mah kuat, memeliharanya larang-larangannya. Kalau haji qiran sekaligus, ini banyak yang ngerjain petugas yang dapat cutinya sama pemerintah paling 15 hari 20 hari. Kalau nggak ngambil qiran nantinya nggak kaburu mengambil umrohnya. Niatnya nawaitul hajja wal umrata wa ahramtu bihima. Kapan datang waktu haji yang 3 ini? Tanggal 1 Syawal itu waktu haji. Walahu mikotani, mikot itu ada 2,
ada mikot di mana batas, ada mikot di mana waktu. Tanggal 1 Syawal ini mikot di mana waktu haji udah datang. Tuh, kalau umroh tanggal 20 haji dibuka, habisnya bulan puasa, habis umroh itu. Kandang dia. Kalau niat umroh bulan Syawal ada, hafid ada, di haji juga ada. Tapi batasnya umroh itu tanggal 20 haji sampai tanggal 30 Ramadan habis. Yang pergi umroh bulan Syawal wajib bayar dam. Kalau nggak dam nggak sah. Karena udah waktu haji. Nih, barang siapa niat haji tamato itu niatnya umroh. Wajib bayar fidyah. Kambing 1. Enggak kuat biar kambing 1 dibayar sama puasa 3 hari di Mekah selama melaksanakan haji, puasa di Mekah 3 hari kalau dibayar sama puasa. Yang 7 hari nanti udah pulang masing-masing rumahnya, 7 hari di rumah. Tilka asyaratun kamilah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu udah jelas, bulannya udah jelas, tanggal 1 Syawal udah waktu haji. Aturan yang umroh bulan Syawal nggak boleh balik lagi, terus haji. Karena di zaman 3 bulan itu berangkat haji Indonesia tanggal 5 Syawal udah berangkat, karena 3 bulan, karena udah bolak-balik sebulan lebih. Nah ini kalau nggak bayar dam, hajinya nggak sah, umrohnya ya. Dan lagi aturan hukum yang sebenarnya nggak boleh balik lagi karena udah waktu haji, sampai ngambil haji jadi usir orang niatnya umroh. Ini belum nama dibukanya ya. Kalau dibiasain mana dia karena itu Indonesia, karena rakyatnya banyak. Nanti kalau bisa dibiasain lagi bulan Syawal, karena udah adanya usul kiai lagi ya, supaya usul wukuf dibikin 2, bulan Syawal sekali, bulan haji tanggal 11 sekali, pas berubah buruk. Nanti udah rapat-rapat lagi. Nah, tadinya kalau kapal air itu niatnya adalah di Yulamlam, di laut. Nah begitu pembukaan tahun 73 saya berangkat haji yang pertama, tahun 73 ini sedunia ulama rapat di Jeddah. Bukan satu negara, sedunia ini ulama rapat untuk menentukan mikot di mana batasnya, kena kapal atas mah nggak tahu di mana Yulamlam. Jadi sedunia ini ulama rapat untuk menentukan mikot, makanya di Jeddah. Kalau dari Jeddah ke tuh. Nah kalau yang dari Madinah di Bir Ali, antara Madinah Mekah itu jaraknya 285 km. Nah di Bir Ali dari Madinah 135 km. Dari Bir Ali sampai ke Mekah 150 km. Nah dari Jeddah ke Mandatul Hijaz 130 kilo, nah sampai ke Bandara King Abdul Aziz sama 150 km. Makanya ditentukannya di Jeddah. Ya dengerin Ibu Sarwiyah, apa kerjaan haji yang pertama kali, mau ifrad kek, mau tamato kek sama, ini harus hafal. Yang 9 macam ini harus hafal, walaupun ada yang ngebimbing harus hafal. Karena di bimbingnya ini hampir 180 orang nih si Hamid anaknya ini. Ya walaupun dituntun lah, kalau orang yang di sana cari sirip bagaimana? Nggak kedengeran. Lalu pakai HP, main HP ya. Tawaf itu lagi sembahyang. Ini kadang-kadang tawaf dipoto. Ya batal tawafnya, harus balik lagi. Sholat itu, tawaf itu lagi sholat. Sholat kalau ngomong batal nggak? Ya ini pada selfie bercanda, foto lagi tabat pret, bener kan? Apa-apaan ya, apa yang dikerjakan besok kalau mau berangkat ya, karena berangkatnya katanya habis asar hari Jumat itu ya, sembahyang dulu di rumah. Padahal sembahyang safar itu bukan mau pergi haji baik, negara ke Banten kita sembahyang dulu safar, kita mah kagak kan. Kalau nggak umroh nggak haji nggak sembahyang safar. Kalau dari hidup sampai mati nggak umroh nggak haji nggak sembahyang safar bisa. Lumayan yang sekali umroh mah ngerasain sembahyang safar.
niatnya usolli sunatas safari rakaataini lillahi 2 rakaat. Rakaat yang pertama langganan habis Fatihah kul, rakaat kedua kul udah langganan, banyak apal itu bang. Nah setelah itu berdoa kepada Allah. Kalau nggak bisa doa khusus nggak ngomong bahasa kita boleh. Kalau doa mah ngomong bahasa macam-macam yang kagak boleh bahasa sembahyang mah nggak boleh diganti dengan bahasa lah. Apa doanya ngomongnya? Ya Allah, ya Robbi, ya Rasulullah, ya Robbal Bait, saya ini akan memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya ini orang yang bodoh, orang yang banyak dosa, ampunilah dosa saya, apalagi besar maupun yang sekecil-kecilnya, apalagi yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang bila Allah telah mengampuni dosa saya, mudah-mudahan haji saya ini diterima oleh Allah, dikasih haji yang bagus. Jangan ngomong makbul nanti salah haji kabur lagi. Yang bagus juga Allah mah. Lalu berangkat dari rumah menuju ke Pemda, dari Pemda ditampung di Bekasi sebentaran, nggak lama-lama. Ya dulu mah pertama saya pergi haji mah tahun 73 itu 5 hari di Senayan. Ya kenapa sekarang makin terus ganti 3 hari, ganti lagi cuma semalaman. Kenapa? Sebab pemerintah tahu yang berangkat kebanyakan orang kan muakannya gembul, makanya dikurangin olok. Iya, olok mah kembalinya olok, maka cuma 2 kali makan terbang. Nah nanti kalau berangkatnya Jumat, Sabtu terbang. Karena ini gelombang pertama pasti mendaratnya di Madinah biasanya. Nah setelah sampai di Madinah kita tunggang bus dibawa ke pemondokan kita. Nih setelah sampai di pemondokan udah istirahat, kita diajak nemuin tuan rumah. Tuan rumahnya Madinah itu kita jarah ke makam Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi. Di dalam makam itu ada 3 makam Nabi, Abu Bakar sama Sayyidina 3 di situ. Tawaf jarah di situ. Nah setelah jarah di situ kita dibawa keluar masjid, jarah di Baqi'. Setelah dari Baqi' enggak mobil dibawa, kita jarah tidak jalan ke Masjid Quba. Dari Masjid Quba dibawa jarah ke Jabal Uhud, dibawa jarah-jarah ke masjid yang kecil-kecil Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Fatah, Salman Faris, terus dibawa ke Masjid Handak ulang. Nah selama di Madinah ditaruh 8 hari. Apa tujuannya? Ya yang disebut arba'in. Artinya arba'in 5 kali dapat 40 waktu sholat berjemaahnya di Masjid Nabawi, bukannya di pemondokan. Ini mah di pemondokan sembahyangnya. Nah, awang ke masjid jauh kadang-kadang. Nah setelah 8 hari apabila jadi kerjaan di Madinah itu cuma sembahyang jarah sama Nabi karena udah ya 8 hari. Nah nanti kalau kata pemimpinnya ibu-ibu, kita besok habis sembahyang asyar mau berangkat ke Mekah, pasti habis dohornya diajak jarah wada, pamit sama Nabi, permisi ya. Setelah dibawa jarah permisi, kita masing-masing baca doa, ngomong sendiri, ya Allah, ya Robbi, ya Rasulullah, ya Robbal Bait, ya Rabb, ya Rasulullah, bukan saya udah nggak cinta kepada engkau ya Rasul, karena saya waktunya mau berangkat ke Mekah. Minta syafaat Nabi, mudah-mudahan ya haji saya ini diterima oleh Allah, baru pulang. Nah kalau berangkatnya habis asar, ini kerjaan haji yang kedua. Tadi sopar di rumah, ini yang kedua kerjaan haji. Sebelum sembahyang asar mandi dulu. Nawaitu busla lil ihrami sunatan lillahi. Setelah mandi ngambil wudhu sembahyang asar masih di pemondokan kita.
Nah setelah itu berangkat nunggang mobil menuju Mekah. Sebelum sampai di Mekah, ngambil mikot di mana batas, turun dari mobil mau menentukan niat. Ya, masuk ke dalam masjid. Kalau masih punya wudhu langsung ke masjid, kalau batal wudhu dulu. Setelah masuk ke dalam masjid sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat. Setelah tahiyatul masjid ini kerjaan haji yang ketiga, sembahyang sunnah ihram, usolli sunatal ihrami rakaataini lillahi 2 rakaat, langganan kuliah ngomong lagi kepada Allah. Keluar dari masjid, naik ke mobil, nanti di situ dituntun, setiap satu mobil ada mujawirnya yang nuntun. Nah karena masih bulan Habib, niatnya tamatuk saja, niatnya umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-umrata wa ahramtu biha fardan lillahi ta'ala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarik. Karena udah niat, Allah berfirman, wa man farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Larangan yang 9 udah ada. Nah, udah niat, makanya di mobilnya wadon-wadon, lanang-lanang nggak boleh, biar laki bini juga berendeng nggak boleh, karena udah niat. Para ropasa nggak boleh colak-colek sama orang wadon, orang wadon nggak boleh colak-colek amalan. Biar laki kita haram nggak boleh lebih itu mah, apalagi laki orang bini orang. Ya, wala fusuk, jangan bikin dosa, jangan ragu-ragu dalam melaksanakan haji. Wala jidal, jangan ribut. Nanti masalah aku ribut lagi macam berantem, gua duluan naik. Nah ini nggak boleh. Nggak boleh pakai minyak wangi, yang pakai yang wangi-wangi haram, nggak boleh. Nggak boleh motongin kuku, nggak boleh nyabut rambut. 1 kuku rontok, rambut rontok 1 fitrah, 2 rambut rontok 2 fitrah, 3 lembar rambut kambing 1. Motong kuku 1 fitrah, 2 kuku 2 fitrah, 3 kuku kambing. Tuh, nggak boleh ngomong jorok yang tidak ada manfaatnya. Nggak boleh nikah, nggak boleh jadi wali. Tuh, selama lagi ihram. Makanya disunatkan di dalam mobil membaca talbiyah. Ada yang nuntun nanti sama speaker di depan, labbaik Allahumma labbaik, di belakang nyautin 3 kali 5 kalinya nuntun labbaik, di belakang udah tidur. Orang mobilnya enak, AC-nya adem, bener kan? Yang nuntun mah nuntun, yang belakang mah bilang horor. Sampai ke Mekah. Setelah sampai ke Mekah, dibawa ke pemondokan kita. Atas-atas udah dikumpulin, lelah kita tuh. Ya kalau yang biasa ngopi makan mie dulu dah. Tapi kalau yang biasa ngopi kagak ngopi, kesurupan di Mekah. Ya, setelah itu dibawa nemuin tuan rumahnya Mekah adalah Ka'bah. Begitu masuk ke masjid niat Ka'bah, baca doa Allahumma antas salam wa minkas salam. Nah udah gitu dibawa, pas kita ini pojokan Hajar Aswad ya, bisa ngadep ngelon, kita ngadep ngelon ya. Di sini niatnya ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atufa bihadzal baitil atiqi sab'an kamilan. Bismillahi, aturan nyium kagak bisa, orang jutaan nyium nggak bisa. Istilah Musa Bibi Hajar Aswad nggak bisa juga, melambaikan tangan saja. Bismillah, Allahu Akbar, dari cekitan kita Allahu Akbar 3 kali, jalan kaki kanan dulu, ada doanya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an li ahdika
wa itba'an li sunnatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna hadzal baita baituka wal harama haramuka wal amna amnuka wa hadzal maqamu aidi minan nar. Allahumma inni a'udzubika minasyarki wa syirki wa su'il ahlaki wal mandari fil ahli wal aulad. Allahumma adillani tahta dillika yauma la dilla illa dilluka wa askini bika'sin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pas di rukun yamani menuju Hajar Aswad, Allahumma ij'alni hajjam mabruran wa dhanban maghfuran wa amalan maqbula wa sa'yan maskura wa tijaratan lan tabur ya Ajid ya Ghafar ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal. Pas pertama niat ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Bisa Ibu Saria? Panjang banget ya. Memang kata jemaah haji Indonesia mah begitu pesawat tembak di Jeddah atau di Madinah, kata Allah ya malaikat tuh catat tuh jemaah haji Indonesia mah haji robana. Ya kalau nggak bisa doa itu ya kita pelajarin ya, namanya udah tua mah susah, yang pendek aja ya. Nawaitu an atufa bihadzal baitil atiqi syab'an kamilan bismillah Allah akbar. Jalan apa yang dibaca mula subhanallah 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 terus. Kalau belum sampai ke tempat niat jangan berhenti bacanya subhanallah 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 subhanallah. Pas di pojok Hajar Aswad ditutup dengan sirom apal robana. Ganti lagi, ini bacaannya pendek tapi pahalanya besar. Baca subhanallah itu pahalanya separuh timbangan. Setelah subhanallah baca lagi alhamdulillah 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 alhamdulillah. Ketemu lagi di pertama niat ditutup sama sirom. Udah 2 kali robana. Tangan tekuk begini. Kenapa ditekuk? Takut kelupaan. Udah berapa kali muter. Begitu muter udah berapa lalu dah batal ngomong lagi baik ya. Kita di subhanallah walhamdulillah takbir diganti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah Rob. Ganti tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Rob. Baca lagi qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terus ditutup sama sirom. Udah itu aja udah. Itu mah apal. Ya, dia ketabrak orang ya jatuh gampang mungut. Nah, kalau tadi doakan ngaji baca malah apar-aparan, mungutnya susah. Ya, terakhir baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Terus itu lagi sama sirat. Pas 7 kali muterin disembayangin itu tawaf. Usolli sunatat tawafi rak'ataini lillahi 2 rakaat langganan kuliah sama langsung baca doa. Apalagi itu maka banyak kelihatan. Enggak, kalau bisa nangis. Nangisnya bukan ingat sama anak, ingat banyak dosa. Ngomong ya Allah, ya Rabbi, ya Rasulullah, ya Robbal Bait. Saya datang ke sini memenuhi panggilanmu ya Allah. Saya ini orang yang bodoh, orang yang banyak dosa-dosa kamu kain. Haji mah biar nggak dipinta ke. Kalau dosa kita diampuni mah pasti dikasih haji yang baik. Kalau dosanya belum ampuni mah susah. Ya.
Jangan sekali ngomongnya 7 kali bolak-balik minta dulu. Ya. Ampunilah dosa saya yang besar maupun yang sekecil-kecilnya, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Bila Allah telah mengampuni dosa saya, mudah-mudahan saya ini dikasih hajinya haji yang bagus, haji yang diterima olehmu ya Rabb. Ya, nih apabila Allah telah mengampuninya, dan mudah-mudahan ya jamaah yang datang ketika pertemuan supaya datang ke sini semua diborong, jangan satu-satu, lama atu-atu mah diborong aja supaya datang ke sini. Apabila saya udah pulang ke Indonesia, kalau saya bakalnya malas ngaji, malas sembahyang, minta mati ge di sini, mau ngapain pulang, begitu mintanya. Saya setiap ngambil haji, setiap umroh begitu saya mintanya. Kalau bakal saya udah pulang dari Mekah, malas ngaji, malas sembahyang, ya kalau bapak sembahyang ke masjid, sembahyang ke mushola, bakalnya istilahnya sama saudara enggak akur, masa minta mati be, ngapain pulang, nganggur, bener kan? Setelah itu baru minum air jam. Nah setelah minum air jam berangkat keluar masjid, mau ngapain? Musa'i, naik ke atas gunung Sofa kalau muat masih ya ngemat di sini nggak apa-apa naik gitu. Nah nawaitu an as'a bainas Sofa wal marwata sab'an kamilan bismillahi, niat Ka'bah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, turun dari Sofa, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Ya kalau nggak bisa tadi aja dah subhanallah 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 sampai kasir marwah, ketemu lagi di situ sama sirop, balik lagi dari si marwah menuju Sofa, setelah sama si Sofa ketemu lagi sama sirop. Jadi 7 kali antara si Sofa dan si marwah, baru cukur. Banyak tuang cukur di situ. Cukur tuan, berapa duit? 10 liar. Mahal banget tuan, jangan nawar. Biasanya Indonesia apa nawar mulu. 10 liar itu duit kitanya cuma 40.000. Dari sini kan kau lebaran cukur gocap. Nah setelah cukur baru pulang ke pemondokan lagi. Besok lusanya pasti yang pertama ini diajak ya sama pembimbing, nggak bayar tuh biasanya pertama ke Jakronah. Nah sebelum ke berangkat Jakronah mandi dulu di rumah kita di Mekah, nawaitu ghusla lil ihrami sunatan lillahi, pakai ihram ngambil air wudhu. Beda kalau umroh mah biasanya keliling jarah-jarah dulu baru balik ke Jakronah. Kalau haji mah dipisah jarah-jarah sama umroh, dipisah. Kalau haji mah ya udah kelar namanya bikin umroh baru diajak jarah keluar kota. Nah kalau umroh mah mau ke Jakronah di jarah dulu ya, mandi nawaitu ghusla lil ihrami sunatan lillahi, ambil air wudhu, naik mobil berangkat menuju Jakronah. Dari Mekah ke Jakronah itu jauhnya 26 kilo. Sampai ke masjid Jakronah kalau batal ngambil air wudhu dulu. Nah, udah wudhu masuk ke masjid, sholat sembahyang tahiyatul masjid 2 rakaat, sembahyang lagi usolli sunatal ihrami rakaataini lillahi, baca doa lagi, keluar dari masjid naik ke mobil, nanti ada yang nuntun lagi. Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu al umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik, naik ke mobil dibawa ke Mekah, tawaf sa'i cuk. Besoknya bayar nih kata Naimah, kan kedua mah biasanya ya cuman 10 liar. Mandi lagi di rumah kita, nawaitu ghusla lil ihrami sunatan ya ta'ala, ambil air wudhu, pakai ihram, naik mobil, diberangkat sampai ke Tanim, turun dari mobil masuk ke dalam masjid, sembahyang tahiyatul masjid, sembahyang sunat ihram lagi, usolli sunatal ihram rakaataini lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik, sampai ke Mekah tawaf sa'i. Udah dapat sunahnya 2. Yang wajib tadi di Bir Ali,
pertama sunnah di Ja'rona, yang kedua di Tan'im. Kalau bisa ditenaim 4 kali, Ja'rona 3 kali. Pandoanya wa itba'an li sunnatin nabi, aku akan ikuti apa yang dikerjakan oleh Nabi mah 7 kali umrohnya. Umatnya mah kita umroh lagi nyok, nggak punya duit yang ngaji. Betul kan bukan mana ngaji ke pasar ikut ya, punya ke pasar mah duit, asal umroh geng aku nggak punya duit. Kalau saya mah lagi pergi umroh bulan puasa apa Cirimin, kalau habis sahur ayo dulu kita ambil umrohnya kata Naim, nggak ngecer itu cuma 3 real ya, ntar pulangnya naik 5 real, emangnya bulan balinya 10 real. Jadi setiap habis sahur kata Naim, pulang jatuh Naim sampai ke Mekah, tahu saya cukup jam 9 tidur. Emang kalau puasa mah tidur mulu. Nah tinggal nungguin tanggal 8. Ntar tanggal 8 diumumin bahwa kita besok tanggal 8 habis sembahyang asar kita mau dibawa ke Arafah, mau. Nah bawa tas yang kecil tuh, bawa salinan. Nah kalau napar awal meninggalkan Mekah 5 hari, kalau napar sani 6 hari. Nah, udah bawa kain ya, bawa anduk, bawa salinan ya, duit jangan banyak-banyak, dihilang diempanin selama 5 hari 6 hari itu ya. Nah setelah itu mau sembahyang asar kita mandi, nawaitu ghusla lil ihram li sunnatin ta'ala, pakai ihram sembahyang asar, habis sembahyang asar sembahyang sunah ihram, usolli sunatal ihram bi raka'ataini lillahi ta'ala kuliah kulhu. Lah keluar dari rumah mati-matiin lampunya, kunci siapa yang megang kunci nih ya, lalu naik mobil, nanti asal mobil dia niat, diajar niat, aturan kita niat di situ udah nawaitul hajja wa ahramtu bihi fardan lillahi ta'ala labbaik Allahumma labbaik. Naik mobil dibawa ke Arafah, ada yang jam 5, ada yang malam karena macet. Nah setelah di Arafah malaman tanggal 9 nginep di Arafah, besoknya tanggal 9 habis sembahyang dohor nggak boleh bergerak lagi, di situ kita wirid. Waktunya haji tuh habis sembahyang dohor sampai subuh, habisnya tuh apa yang dibaca di Arafah? Baca Astagfirullahaladzim min kulli dzambin adim wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyi wa dunub, baca 1000 balik. Belum ya, Astagfirullahaladzim li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira 1000. Baca subhanallah subhanallah 1000, alhamdulillah alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000 ya, tahlil la ilaha illallah 1000. Baca surat Waqiah 41 bal. Dohor masih di situ, asar masih di situ, maghrib masih di situ, isya juga masih di situ. Tuh. Ya jangan sekali-kali nanti aja bisa main asar keluar dari hemah ngeliat teman, nah ono sih jangan pergi ya, nah nyamperin duduk sila ya. Orang mah kalau udah sila udah ngobrol apa baik yang diomong, apa perasaannya udah kelar, padahal belum kelar selagi masih ihram dipelihara kita. Kan ibu mah lain, ketemu udah 5 tahun ketemunya nasibnya di Mekah, sekarang perlu cara apa sama temennya, kita ngasih barang ya nggak perlu dulu ya. Iya terus lu pergi haji ngejual apa? Iya lu ngejual apa? Lu udah beliin emas, udah malah laki jual, emang lu dia laki jual emas ya, hancur lagi baik. Iya ngakur-ngakur hancur lagi baik hajinya. Makanya daripada ngayap mendingan gua diam, tidurnya di Arafah di hemah. Mau ngapain, makan ngobrol sama iya, padahal menambahin balik jalan-jalan yang ngapa-ngapa ya. Tapi saya titip jangan nangga, janganlah coba lagi Islam. Nah ntar habis sembahyang isya bawa lagi bebuntal lagi menuju Muzdalifah. Setelah sampai di Muzdalifah
kalau baru jam 11 jangan niat tidur dulu, wajib tidur di Muzdalifah di bawah setengah malam, berarti jam 1. Kalau udah jam 1 malam udah tidur, kalau bisa tidur bener. Kalau nggak bisa tidur jangan ngobrol, diam. Kayak kita masih kecil main warumahan, tidur. Bangun udah malam, udah siang. Kayak teman warumahan. Lah jangan kita tiduran lah di arah di Muzdalifah ya. Kita di mana ini ya? Ngomong, ngobrol. Lah, katanya Mbak Mengerah di balong kita kali ini. Lah ya jangan tidur. Kalau bisa sampai ngorok di situ. Nah kalau datangnya baru jam 11, sebelumnya kita waktu tidur jam 1 ngambil batu dulu. Kalau nafar awal ngambil kerikirnya 70, kalau nafar sani 100 batu. Nah nanti jam 2, jam 3 babuntel lagi, berangkat lagi menuju Mina. Setelah sampai di Mina pasti yang subuh, yang pagi. Nah kalau udah sampai ke Mina ya, waktu subuh sembahyang subuh dulu. Habis sembahyang subuh, karena semalaman kita tuh kurang tidur tuh, dari Arafah Muzdalifah Mina tuh ya, masih lapar ya, biasa makan mie, yang biasa ngopi. Atau kalau nggak ngopi nanti kesurupan, apalagi di Mina banyak setan gitu, orang tamu dibagi di setan yang masuk lagi. Nah kita kira-kira jam 7 jam 8 baru kita ngamperin mau ngebagal jumrotul yang paling gede, namanya Jumrotul Aqobah ya. Jadi 7 kali ngebakal tugu, 7 kali yang kena. Dibagal sekali nggak kena, 2 kali nggak kena, 3 kali baru kena, hitungannya baru saat awasnya. Jadi 7 kali nggak bagal tugu, yang kena tugu. Niatnya jangan ngebagal tugu, nggak bagal set. Ya kalau buatan benci maka sebaik atas, bawa sendal ditabokin di tugu. Wah. Iya, loh. Ya Allahu Akbar, rajman lisyayatin. Kita maksudnya mau meranjang setan. Nah udah kelar 7 kali itu, di sini ada nafar. Ya, nafar awal, nafar sani. Allah berfirman, wa man ta'ajala para isma'alai. Siapa yang mempercepat meninggalkan Mina tidak menjadi dosa. Jadi nafar awal maksudnya. Habis melontar jumlahnya 1, nafar awal kerjaannya pulang ke Mekah. Sampai ke Mekah tawaf sa'i cuk. Tapi ingat, habis sembahyang dohor wajib balik lagi ke Mina. Bab malaman tanggal 11-nya wajib tidur di Mina. Kalau malam 11-nya tidurnya di Mekah wajib bayar dam. Nah besok siangnya habis sembahyang dohor 3 tugu, ula usto Aqobah, pulang ke pemondokan lagi Haimah. Besok malaman 12 yang nginep lagi di Mina. Besok siangnya habis sembahyang dohor, ula usto Aqobah, udah pulang ke Mekah, udah nggak tawaf lagi. Kalau nafar sani Allah berfirman, wa man ta'akhara fala isma alai liman ittaqa. Orang yang bertahan di tempat yang gersang 3 hari tidak menjadi dosa, malah itulah orang yang lebih takwa kepada Allah. Bertahan di tempat yang panas kuat 3 hari. Nah habis melontar jumlah yang gede 1, cukupnya di Mina. Gunting enggak pulang ke Mekah, pulangnya ntar sekaligus tanggal 13 nih ya. Nah tapi yang cukur di Mina itu namanya tahallul sugro ya, hanya cukur itu menghalalkan buka ihram pakai kan biasa salin. Masih ada larangan. Kenapa masih ada larangan? Belum tawaf ifadah ya, nggak boleh nyium bini, nggak boleh akad nikah, apalagi biangnya nyium, belum boleh. Nah malam 11 nginep dohornya ula usto Aqobah, malam tanggal 12 masih nginep, besok siangnya tanggal 12 habis dohor ula usto Aqobah, malaman 13-nya nginep lagi, pagi dohornya ula usto Aqobah, baru pulang ke Mekah tawaf sa'i cuk tahalulen 2 kali cukur. Di Mina tahalul sugro, di Mekah tahalul kubro. Boleh udah ngapain baik itu mah. Nah kalau masih muda, karena kalau di situ mah nyewa hotel kayak dah ngajak bininya ke sono. Nah tinggal nungguin pul. Nah apabila pulang, bisa pulangnya hari Sabtu, tawaf adanya hari Sabtu. Kebanyakan pulang Sabtu hari Jumat tawaf. Masih tidur di situ, apa di situ
Ya, jadi mobil udah datang, tas udah taruh di pinggir mobil, baru kita pergi tawaf. Ada namanya tawaf permisi. Kalau lagi men orang wadon nggak ngapa-ngapa, tawaf nggak tawaf juga, sebab ada halang. Kalau cuma main-mainan nggak boleh, ini main beneran ya, tapi ngikut ke masjid. Sama laki jantan nggak boleh masuk ke masjid, di pintu masjid aja ya. Kalau tawaf wada kagak ada sa'inya, terkecuali mulut tajam boleh ya. Niatnya sama, nawaitu an aku pak bihadal baitil atiki syab'an kamilan Allahu akbar ya. Terus 7 putaran sebaik sudah tawaf, baru keluar dari masjid, naik ke mobil dibawa ke Jeddah, disambung di Madinatul Hujan 1 malam. Besok paginya sebelum ke airport ditimbang barang-barang kita, dari situ baru ditarik ke airport gitu ya. Dari airport terbang lagi sampai ke Cengkareng, sampai ke Jago, udah pulang ya. Ini namanya kena gelombang pertama, pakai hajinya haji tamato ya. Ingat-ingat ya, tuh udah cukup segitu ya. Ini orang wadon cukup haji tamato aja, karena udah tahu kali saya nanya itu namanya anak si Hamid berangkatnya tanggal 2 Pak Kiai tanya, berarti hari Jumat dari rumahnya habis sembahyang asar, nanti dari diterima di Bekasinya jam 12 malam. Nah, kalau ibu-ibu ngiring nimbal loh, kan ibu-ibu makan baik ya, iya nimbal baik ibu-ibu mah. Enak ya, karena udah jam 11 lewat. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Ibu Syahrilah ini watas ini hari sampai keberangkatnya di sehat walafiat, dipanjangkan umur dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anha. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahuna warhamhuna wa'afina wa'fu anhuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa adin binasi bil haji atuka di jalan wa ala kulli dhamirin ya'ina min kulli fajin amin. Wa adin binasi bil haji atuka di jalan wa ala kulli dhamirin ya'ina min kulli fajin amin. Wa adim binasi bil haji atuka di jalan wa ala kulli dhamirin ya'ina min kulli fajin amin. Waktu bisalamata wa sihata wal afiyata alaina wa alal hujjaji wal hujjati wal musafirina wal mukimina min umatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil barrika wa bahrika innaka alamat tasya'un qadir. Gufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.